past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Clocks tick loud, the world won't wait. Every step decides our fate. Hearts on fire, no room for doubt. In this race, we're breaking out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Enak. Silakan duduk dan senyamannya Anda. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Nadia hari ini? Alhamdulillah tuh baik. Nadia udah capek banget ya. Ini Bu kasih minum dulu ya Nadia. Terima kasih ya Bu. Ini Ya, silakan. Oh iya Nadia, sebelumnya Nadia terima kasih sama Ibu. udah Bu. Baik Nadia, kau sama asli orang Bali. Nadia memang asli orang paling familiar dengan orang ini. Nadia berapa di sana? Nadia 12 tahun. Oh iya, tadi Nadia kesini naik apa? Nadia nembak ya? Tapi kelihatan kecapean gitu ya. Yang lumayan jauh Bu soalnya udah. Nah Nadia, sebelum kita masuk ke cerita Nadia, kami Ibu minta izin dulu ke Nadia ya untuk menyampaikan asas-asas yang ada dalam BK. Nah, asas-asas BK itu ada banyak Nadia, tapi kita ambil 3 aja Nadia kalau tentang ini ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan Nadia. Jadi Nadia nggak perlu takut, nggak perlu ragu dan bimbang untuk cerita ke Ibu. Dan ini adalah langkah besar Nadia untuk datang ke Ibu untuk cerita Ibu karena Ibu sudah bersumpah, kamu sudah berjanji untuk tidak akan membocorkan cerita personal ke orang lain. Jadi Nadia nggak usah ragu untuk cerita sama Ibu ya, kita aja semuanya dan meluapkan perasaan Nadia. Nah yang kedua itu ada asas kesukarelaaan Nadia. Asas kesukarelaan itu Nadia datang ke sini tanpa paksaan siapapun dan tidak ada ibu paksa Nadia untuk datang ke sini. Jadi Nadia itu pure untuk kemauan Nadia sendiri. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan Nadia. Asas keterbukaan itu Nadia sama ibu tidak ada yang ditutup. Kita saling terbuka untuk cerita tentang hal ini ya. Itu dia saja. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, ya sebelumnya Nadia datang ke sini atas rekomendasi siapa ya? Dari sini tidak ada rekomendasi dari siapapun. Memang kemauan Nadia untuk datang ke sini bercerita meminta solusi dengan Ibu. Karena Nadia merasa di sini tempat yang tepat untuk Nadia bercerita. Karena Nadia sudah terlalu lelah untuk menopang beban yang tinggi. Nah, baik Nadia mau cerita dalam masalah kampus itu bidang apa gitu? Di sini ada 4 bidang Nadia. Yang pertama yaitu bidang pribadi, yaitu tentang masalah pribadi kita, seperti masalah keluarga, termasuk ke bidang pribadi Nadia. Ada juga bidang sosial. Bidang sosial itu seperti kita berinteraksi dengan orang lain. Ada juga bidang belajar atau bidang akademik Nadia, itu tentang gimana kita kesusahan belajar, nah kita masuk ke bidang pribadi. Dan yang terakhir yaitu bidang karir. Karena dia bingung mau masuk kemana, itu termasuk ke bidang mana. Jadi di sini Nadia mau pilih di bidang yang mana ya? Nadia masuk ke bidang pribadi karena Nadia ingin bercerita tentang masalah ini. Silakan. Saya bercerita ya Bu. Ini silakan didengarkan ya. Tidak usah tergesa-gesa Nadia, santai aja. Sebelum mulai ceritanya, saya boleh bertanya? Oh boleh. Ini ada durasinya nggak? Kalau durasinya di sini maksimal 30 menit aja. Karena kalau misalnya kita terlalu lama ya, takutnya nanti Nadia bosan. Jadi nanti kita buat pertemuan lagi sekali lagi. Misalnya kalau misalnya dia masih belum puas ya dengan jawaban ibu dan Nadia belum puas untuk bercerita, nanti kita bisa bikin pertemuan lagi untuk selanjutnya. Kita atur aja jadwalnya ya. Jadi 30 menit ya? Iya. Kalau lebih sedikit juga? Iya boleh. Nah, di sini Nadia kan kuliah di Universitas TGI Palembang ini tidak ngekos, Nadia mementingkan dengan orang tua Nadia. Nadia punya orang tua masih lengkap
Tapi Nadia punya masalah keluarga Bu. Ayah Nadia menikah lagi sejak Nadia masih SD kelas 5. Sampai sekarang ayah Nadia masih menjalin hubungan dengan istri keduanya. Mereka belum bercerai. Malah yang ingin bercerai adalah ibu Nadia dengan ayahnya. Jadi di sini masalahnya itu karena orang ketiga ya. Iya, seperti itu. Nah, dan juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berarti ada KDRT-nya ya nak? Iya, Bu. Ya, Nah, Nadia sebenarnya bingung mau cerita dari mana. Kalau saya nggak sadar, kamu boleh dulu. santai aja nih ya. Di sini kita nggak ada yang mau kita kejar, jadi kita santai aja ya. Dia bisa luapkan dengan santai. Kalau dia mau nangis juga boleh ya. Ya, bukan sebelumnya. Nadia sebenarnya udah capek banget sama ini semua, makanya Nadia datang ke sini. Karena Nadia ngerasa ini tempat Nadia yang tepat untuk bercerita. Nadia bingung mau cerita ke teman, takut rahasianya terbongkar, teman cerita ke orang lain. Nadia juga malu kalau mau cerita. Nah, di sisi lain juga Nadia mau menghadapi UAS untuk semester selanjutnya. Nadia terlalu berfokus ke masalah pribadi, bukan masalah belajar. Nadia terlalu fokus ke masalah keluarga sehingga pembelajaran Nadia terganggu, sehingga Nadia pengen dapat solusi jalan dari ibu, makanya Nadia keluar di sini. Nadia punya ayah kan, ayah Nadia menikah lagi ibu sejak Nadia kelas 5. Dan sekarang ayah dan ibu ini bercerai sudah menjalani sidang perceraian. Nadia terlalu sedih sekali. Nadia punya adik. Nadia bingung mau kalau bisa orang tua Nadia bercerai. Nadia bingung mau ikut siapa. Kalau Nadia ikut ayah, Nadia pasti tidak mendapatkan kasih dari ibu. Kalau Nadia ikut ibu, Nadia juga tidak dapat kasih dari ayah. Baik, sebenarnya aku mau tanya dia untuk menjadikan dulu ya. Kalau Nadia ibu kan ini kan mau ngasih solusi ke Nadia ya. Kalau misalnya Nadia, gimana perasaan Nadia kalau misalnya tidak sama ibu? Nadia mungkin kalau ditanya kenyamanan atau keterbukanya, Nadia lebih terbuka ke ibu daripada. Oh, berarti Nadia lebih terbuka ke ibu ya. Itu solusi Nadia. Nadia udah nggak tahan Bu melihat menyaksikan langsung pertengkaran antara ayah dan ibu sering dipukuli oleh ayah. Nadia juga sebenarnya memiliki trauma tersendiri. Makanya Nadia ngerasa udah kayak nggak kuat lagi kalau nggak cerita pengalaman sendiri. Nah, Nadia juga kasihan sama adik Nadia yang masih kecil sekali, yang masih kelas 1 SD. Dia harus menyaksikan atau melihat langsung pertengkaran kedua orang tua. Ayah Nadia juga sering melakukan KDRT terhadap ibu saya, tidak hanya sekali 2 kali. Selama beberapa tahun dari Nadia masih kelas 5 SD sampai Nadia lulus, sampai Nadia berkuliah, kemudian 8 tahun itu terjadi setiap hari hampir. Nadia juga lelah melihat, mendengar, menyaksikan secara langsung. Nadia merasa tertekan. Nadia merasa lelah untuk melihat semua itu. Nadia juga sudah lelah melihat, mendengar pertengkaran tersebut. Nadia juga ingin seperti anak-anak yang lain, seperti keluarga-keluarga lain yang keluarganya cemara, bahagia. Nadia ingin Bu, tapi Nadia tidak tahu harus melakukan apa karena ini memang urusan mereka. Nadia juga sering Bu mendapatkan perlakuan keras dari ayah Nadia karena ketika mereka bertengkar Nadia berusaha memisahkan, yang kena juga pasti Nadia Bu. Nah, Nadia juga merasa lelah Bu. Nadia juga merasa tekanan batin selama bertahun-tahun. Nadia menahan rasa sedih, sakit tiap hari. Mungkin juga ibu Nadia juga sudah lelah menahan semua ini bertahun-tahun. Di sisi lain Nadia nggak tahu Bu harus melakukan apa. Nadia nggak mau mereka bercerai, tapi juga Nadia nggak mau ibu Nadia selalu disakiti oleh ayah saya, dipukuli setiap hari, mungkin bahkan dimaki-maki. Dan juga ayah Nadia juga bukan hanya memaki-maki ibu Nadia, tapi saya dan adik saya juga.
Saya sebenarnya sudah capek Bu, dan makanya Nadia datang ke sini bercerita ke ibu, meminta solusi sama ibu. Nah, juga Nadia bingung Bu mau berbuat apa, karena ini sangat mengganggu pembelajaran Nadia. Yang awalnya baik-baik saja, sekarang malah Nadia terlalu berfokus ke orang tua yang ingin bercerai karena masalah keluarga. Nadia juga Ibu turut prihatin ya kecelakaan dia ini. Ya kalau ibu boleh tahu ya, ayah dia masih menafkahi Nadia kan sampai sekarang. masih dengan ibu. Ya. Terus gimana ayah sama ibu sampai sekarang masih belum saling ngomong atau saling bertengkar kalau misalnya kalau ketemu? Mungkin mereka juga jarang bertemu Bu, karena ayah juga jarang pulang. Memang sudah dari dulu memang dia jarang pulang. Sekalinya pulang kerja dulu pertengkaran tersebut Bu. Kalau seperti itu sudah tidak bisa disatukan lagi ya dia, karena lebih baik berpisah kalau seperti itu. Ya, di sisi lain, tapi Nadia tidak ingin Bu punya orang tua yang tidak satu rumah, apalagi Nadia selalu tinggal, misal tinggalnya dengan ayah tanpa ibu, dengan ibu tanpa ayah. Nadia ingin punya Bu, ingin seperti orang lain, punya keluarga yang lengkap, keluarga yang bahagia. Ibu paham perasaan dia, tapi perceraian itu adalah persetujuan antara orang dewasa dan antara ibu dan ayah dia. Karena mungkin dia gagal untuk menjadi seorang pasangan, tapi dia tidak gagal untuk menjadi orang tua untuknya. Dia tetap menafkahi Nadia dan tetap ingat Nadia. Karena Nadia adalah karunia yang dikasih oleh Allah untuk mereka. Tapi di sisi lain Nadia ingin punya keluarga yang harmonis, yang lengkap seperti teman-teman. Nadia, kamu harus ingat, Allah tidak akan memberi cobaan dengan batas kemampuan hambanya. Mungkin di balik ini kamu ada kepentingan yang lainnya, gitu. Mungkin gak di keluarga atau di pertemanan Nadia. Mungkin di rezeki kamu besok Nadia. Ya, Bu. Tapi di sisi lain Nadia sedih dan juga minggu depan Nadia melaksanakan UTS, dan di hari yang sama juga orang tua Nadia melakukan sidang Bu. Rasanya seperti sakit sekali Bu memikirkan kedua-duanya. Di antara lain Nadia harus membanggakan orang tua dengan nilai UTS yang bagus. Di antara lain juga Nadia memikirkan kedua orang tua Nadia yang sedang ingin bercerai Bu. Rasanya seperti dunia ini tidak adil Bu. Nadia jangan ngomong kayak gitu, Nadia gak bakal nanti Nadia. Mungkin ini pilihan terbaik untuk orang tua Nadia. Kalau disatukan lagi kan nggak mungkin, kan sudah bertengkar, ketemu aja bertengkar. Jadi apalagi kalau balikan gitu udah nggak mustahil ibarat dalam kata kita ya Nadia. Nadia solusinya nih ya, ibu mau tanya dulu solusinya ya. Kalau misalnya Nadia perasaan ini muncul Nadia, apa aktivitas yang Nadia lakukan? Dia sering mengurungkan tersebut di kamar. Nah, hal yang menyenangkan dan dapat mengurangi pikiran ini, Nadia hanya menggambar saja. Baik Nadia, bagaimana kalau misalnya kita buat jadwal belajar tentang menggambar nih ya, ataupun misalnya pertemuan besok sekali lagi ya, coba itu untuk menenangkan pikiran Nadia sebelum puas. Jadi Nadia nggak terlalu terpikirkan untuk ini, untuk dijeda dulu maksudnya seperti itu. Bagaimana Nadia mau? Ya, boleh Bu. Baik, ibu bangga kepada Nadia. Nadia, menangis sebenarnya di rumah Nadia justru menunjukkan bahwa Nadia adalah manusia yang punya hati yang hidup. Kita akan belajar bersama-sama Nadia untuk menghadapi kenyataan ini dengan lebih tenang dan penuh iman. Saya melihat keberanian dalam diri Nadia. Dengan datang dan menceritakan apa yang kamu alami saat ini Nadia, ibu sudah bangga kepada kamu Nadia. Insya Allah, seiring waktu, kamu akan semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin mampu menemukan sisi-sisi indah dan sujud yang Allah sediakan untuk kamu Nadia. Saya berdoa ya Nadia, semoga kamu selalu dilindungi Allah, diberikan ketenangan hati, dan dikuatkan dalam setiap proses yang sedang kamu jalani. Ingatlah Nadia, ada banyak orang yang peduli pada kamu, masuk saya. Kamu tidak perlu berjalan sendiri Nadia. Terima kasih Nadia karena telah mempercayakan cerita ini kepada ibu. Terima kasih Bu sudah mendengarkan, bersedia mendengarkan cerita-cerita dari Nadia, keluh kesah Nadia. Nadia sudah merasa lebih lega, lebih puas
sudah mengungkapkan apa yang Nadia rasakan, semua yang Nadia rasakan kepada ibu. Nadia sudah merasa seperti beban ini sudah berkurang sedikit demi sedikit Bu dengan cara Nadia bercerita dengan ibu. Situasi ini memang tidak mudah untuk Nadia, tapi kami sudah dapat bisa melewatinya sampai sejauh ini. Kamu berhak bahagia dan terboleh untuk hidup dengan Nadia. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Nadia telah datang hari ini dan membantu Nadia. Ya Bu, terima kasih juga Bu sudah mendengarkan. Iya Nadia. Kita bertemu lagi di sesi konseling berikutnya ya Nadia. Ya, terima kasih ya Bu atas penerimaan Ibu. Sama-sama. Anda langsung mau pulang sekarang? Iya Bu. Lantai ya. Hati-hati ya Nadia. Terima kasih ya Bu. Ya, dadah.